Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video bagian kedua ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Euro. Euro berhasil breakout ya, 312. Ini boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut. Targetnya adalah di 366. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 380. Next adalah SNLK, masih lanjut, targetnya adalah di 1115 ya, dia harus lewatin dulu. Ini mudah-mudahan nih 1015 nya juga kena ya, karena dia harus tutup gap dulu nih. Kalau misalkan sudah kena, yang mau TP juga boleh ya, tapi dipantau aja. Kalau ternyata dia bisa bertahan di atas 1015, mudah-mudahan bisa ke target 1115 nya. Selanjutnya adalah Prey. Nah, untuk Prey hari ini juga naik ya 6,6% ya. Ini sudah ada news juga bahwa di buyback ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa cari informasinya juga. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Targetnya adalah di 880. Selanjutnya adalah Pegas. Pegas ini juga bagus ya, hari ini dia menguat 1,9%. Ini boleh dipantau pergerakannya untuk besok atau minggu ini atau bahkan minggu depan. Mudah-mudahan targetnya paling nggak ke harga 1665 ya tercapai. Tapi dia harus lewatin dulu resisten di 1635-nya. Saham berikutnya adalah CAM. Ya, untuk CAM juga ini boleh dipantau ya. Hari ini dia closing bagus di atas 340 atau di harga 342. Nah, di sini masih ada resisten di harga sebentar ya. Di harga 344 sudah ditembus juga dan masih ada target resisten berikutnya yaitu di 356. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut mudah-mudahan bisa ke 356 ya. Next adalah PMMP. Nah, untuk PMMP ini sudah boleh diperhatikan kembali pergerakannya. Kalau dia sudah closing lagi di atas 354 ya. Nah, targetnya adalah di 364 atau resisten atau top box. Nah, kalau misalkan masih kuat, mudah-mudahan bisa juga ke target resisten berikutnya di 374-nya. Ini boleh dipantau ya karena sudah lama juga sideways, mudah-mudahan bisa kembali naik lagi. Dan masih ada beberapa resisten setelah di atas 374 yaitu di 380. Untuk targetnya sendiri ini agak jauh ya di 410. Selanjutnya adalah ULTJ. ULTJ masih bertahan di atas 1520 ya, ini masih belum bergerak lagi, boleh dipantau aja pergerakannya. Hari ini volumenya kembali ada kenaikan ya, tapi sahamnya belum bergerak. Mudah-mudahan besok bisa bergerak, kita pantau aja sama-sama. Kalau dia bisa breakout 1540-nya, targetnya adalah di 1580. Selanjutnya adalah PANI. PANI sudah sempat breakout top box 1200 ya, tapi sayangnya dia tidak closing di atasnya. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau kembali menguat lagi. Kalau dia bisa tembus sebentar, ini target yang lama. Kalau dia bisa menembus resisten 1240, targetnya yaitu di 1260. Next adalah SRTG. SRTG hari ini persis closing di harga top box atau resisten 2360 ya. Ini boleh diperhatikan juga besok kalau misalkan dia lanjut, targetnya adalah di 2460 dulu. Saham berikutnya adalah Covin. Covin juga masih bertahan di atas support 320 ya. Hari ini juga sempat menyentuh 320-nya lalu ditutup lagi menguat di 326. Sayangnya belum bisa berhasil closing di harga 328 ya. Nah, tunggu aja sampai dia closing di atas 328 kalau mau masuk ya, kalau saran saya. Kalau sudah kuat di atas 326 atau minimal di harga 328 silahkan masuk. Targetnya adalah di 338. Kalau misalkan kuat dan tembus ya, mudah-mudahan bisa menembus juga 340-nya untuk menuju ke resisten 352. Next target setelah 352 adalah 366. Next adalah SSIA. SSIA hari ini koreksi 3,2% ya, tapi masih oke, masih bertahan di atas 414. Mudah-mudahan besok kembali menghijau lagi. Perhatikan aja kalau dia berhasil breakout 446. Targetnya adalah di 520 ya untuk SSIA.
Selanjutnya adalah The Gig. Nah, untuk The Gig ini masih belum berhasil closing di atas 127 ya. Nah, ini untuk supportnya sendiri mudah-mudahan kuat menahan ya di support 124-nya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk untuk spek buy boleh aja ya, selama dia nggak jebol support dari 124-nya. Nah, harapannya bisa closing di atas 127, targetnya adalah di 153, tapi di sini masih ada gap ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalau mau dijadikan target juga nggak apa-apa di 143-nya. Nah, kalau misalkan sudah closing di atas 127, dia harus breakout dulu 137-nya untuk menuju target 143. Selanjutnya adalah Jcon. Jcon kembali lagi ya setelah koreksi 3 hari ini sudah masih bertahan di atas 133 ya. Ini tunggu aja dulu sampai 1-2 hari. Kalau misalkan dia masih kuat di atas 133, selama dia nggak tembus atau breakout resistance 138 ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Targetnya adalah 145. Kalau 145-nya sudah ditembus, masih ada resisten 149 untuk menuju ke target 152 dan 157-nya. Selanjutnya adalah BES. BES hari ini doji di 148. Ini juga boleh dipantau untuk pergerakannya besok atau di minggu ini. Kalau dia berhasil menembus harga 152-nya ya. Targetnya adalah di 157. Kalau misalkan tembus dan kuat, mudah-mudahan juga bisa tembus resisten 160. Next targetnya adalah di 171. Selanjutnya adalah UFO. UFO gap up ya hari ini tapi nggak bertahan di atas 228 ya. Closing di harga 288. Closing di harga 286 ya. Kita lihat aja kalau misalkan lanjut targetnya masih sama yaitu di 312, tapi kalau misalkan nggak kuat dan turun lagi mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya, hanya koreksi sesaat saja lalu ada momentum lagi yang bagus untuk teman-teman bisa masuk lagi. Selanjutnya adalah PEG. Ini juga boleh dipantau. PEG pergerakannya sudah mulai ada perlawanan ya. Ini dari semenjak dia terkoreksi cukup dalam. Mudah-mudahan sih bisa kembali lagi ya. Ini juga kalau misalkan selama dipantau aja, kalau dia bertahan di atas harga 106 ya. Nah, kalau dia bertahan di atas harga 106, teman-teman bisa ambil posisi ya. Untuk targetnya sendiri untuk saat ini di 124, tapi dia harus lewatin dulu resistance 114-nya. Next adalah MTDL. MTDL hari ini menguat 5,2% ya. Closing persis di harga target 600. Ini juga boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut lagi menembus 600. Masih ada resisten di 610. Mudah-mudahan target ke 640-nya bisa kena ya, atau bahkan bisa closing di atasnya. Kalau bisa closing di atas 640, next targetnya adalah di 690. Selanjutnya adalah ABMM. ABMM hari ini breakout top box 237 dan juga resisten 2760 ya. Top boxnya di 2730. Nah, ini next targetnya adalah masih di 2900 untuk saat ini, tapi kalau ditembus mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 3110-an. Selanjutnya adalah UNTR. Nah, UNTR sebetulnya udah kita bahas dari mulai tanggal 23 Februari kemarin ya. Nah, memang ini ada berita UNTR, saya lihat tadi pagi. Nah, ini juga loncat. Nah, kita lihat aja apakah dia akan turun koreksi atau lanjut naik. Kalau lanjut naik, ya targetnya adalah di harga 30.850. Tapi kalau misalkan koreksi, ya kita lihat apakah dia akan tutup gapnya atau enggak. Ya, dipantau aja. Mudah-mudahan teman-teman yang ada yang punya saham ini sudah bisa TP dulu mungkin hari ini buat jaga-jaga ya, daripada nanti dibawa turun lagi. Selanjutnya adalah ITMG. ITMG juga hari ini berhasil breakout top box 36.575-nya ya. Dan resisten 37.025-nya juga ditembus. Targetnya 37.575-nya juga sempat ditembus dan closing di 37.200. Kalau lanjut, mudah-mudahan next targetnya adalah di resisten 38.675. Kalau misalkan kuat ya. Kalau misalkan kuat, mudah-mudahan bisa ke target sekitar 39.625 dan 41.000-nya.
Selanjutnya adalah Indi. Indi juga hari ini menguat 2,2% ya, tapi belum berhasil breakout. Sudah berhasil breakout tapi nggak bertahan ya. Untuk top boxnya ada di 2310 dan juga resisten 2320-nya. Nah, ini kalau lanjut next targetnya adalah di 2380 dulu ya. Kalau misalkan tembus, apakah bisa juga tembus resisten 2420-nya. Untuk targetnya sendiri ya, kalau mau agak panjang bisa di 2580. Selanjutnya adalah Bumi. Bumi juga boleh diperhatikan pergerakannya ya. Hari ini sayangnya belum berhasil menembus 138. Nah, ini kalau teman-teman mau spek buy untuk saat ini juga boleh, tapi jangan banyak-banyak dulu ya, takutnya ditembus lagi ke bawah. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia lanjut menguat, harapannya bisa closing di atas 138. Untuk target pendeknya sendiri ada di harga 146 saat ini ya, sekitar 146 atau 145. Nah, untuk top box dan resistennya ada di harga 149. Dan kalau tembus ya, targetnya adalah di harga 152. Selanjutnya adalah Harum. Harum juga hari ini menguat 2,5%. Kalau lanjut, targetnya adalah di 1645 ya. Ini juga target dan juga di harga 1675. Harapannya bisa kembali lagi di atas top box atau bisa bertahan di atas harga 1690. Selanjutnya adalah Adro. Adro ini nggak tembus ya 3040-nya ya. Lalu ditutup di harga 2990. Tapi pantau aja besok, kalau dia lanjut lagi mudah-mudahan bisa closing di atas 3040 untuk menuju targetnya di 3280, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 3260-nya. Selanjutnya adalah KKGI. KKGI juga bagus ya, breakout top box 404 menguat 2,9%. Targetnya adalah di 156, tapi kalau misalkan teman-teman merasa kejauhan boleh di 446-nya. Ini juga bisa dijadikan target harga ini. Nah, ini dia harus lewatin dulu resisten 426-nya ya. Jadi dipantau aja besok kalau dia lanjut menguat. Tapi kalau misalkan koreksi, selama koreksinya bertahan di atas harga 404, ini masih layak untuk dipantau, atau teman-teman yang belum punya bisa masuk selama masih bertahan di atas 404. Selanjutnya adalah Toba. Toba target 575-nya udah kena ya, tapi nggak ditembus. Ini masih boleh dipantau pergerakannya untuk besok dan minggu depan. Untuk targetnya sendiri, Toba saat ini adalah di harga 605 dan juga harga 620. Nah, ini boleh dipantau untuk Toba, manakala dia lanjut menguat lagi. Selanjutnya adalah Doit. Doit juga masih bertahan di atas top box 298. Targetnya belum kena ya di 314 dan 316. Ini masih boleh diperhatikan besok. Kalau misalkan tembus dan bertahan di atas 316 akan sangat bagus. Mudah-mudahan next targetnya di 326 juga bisa tercapai oleh Doit. Yang paling keren adalah PTBA. PTBA menguat lagi 3,4%, closing di atas target 3.820. Nah, next target kalau dia memang mau lanjut adalah di 3.910, tapi kalau misalkan ditembus juga, next targetnya adalah di 4.250. Selanjutnya adalah Akra. Akra doji ya di 1385, sudah sempat breakout top box di 1410 tapi nggak bertahan. Mudah-mudahan besok lanjut ya, karena sebelumnya merah, hari ini doji. Kalau harapannya untuk Akra adalah bisa closing dan menguat dan closing minimal di atas 1430. Kalau bisa bertahan ini bagus. Mudah-mudahan next target 1430, 1480 dan 1560-nya bisa tercapai.
Next adalah OBMD. OBMD hari ini gap up ya, masuk lagi ke bawah. Ini masih boleh dipantau yang sudah punya ya khususnya. Jangan lupa naikkan trailing stopnya, jaga-jaga di low-nya hari ini aja ya. Tapi kalau masih mau hold selama dia masih bertahan di atas harga 200 masih boleh untuk di hold ya. Nah, harapannya bisa kembali menguat lagi untuk OBMD. Targetnya sendiri untuk saat ini adalah di harga 256. Selanjutnya adalah Cleo. Cleo sebelumnya di kemarin ya ini sempat naik ya sampai 486 target yang udah kita buat. Nah, dan hari ini koreksi ya 1,2% tapi masih bertahan di atas harga top box atau di support 470. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi, dia harus lewatin dulu 486 ya untuk menuju ke target 506 ya atau 508. Nah, ini masih ada resisten ya di 506. Mudah-mudahan kena juga untuk Cleo dan masih ada target di atasnya yaitu di 556. Ini agak jauh, mudah-mudahan juga bisa kena. Next adalah SMSM. SMSM hari ini menguat 1,9% ya, sudah sempat menyentuh resisten 1555 tapi belum bisa ditembus. Mudah-mudahan besok ditembus. Kalau ditembus next targetnya adalah 1595 dan juga kalau bisa bertahan di atasnya mudah-mudahan resisten 1625-nya juga bisa ditembus lagi. Untuk target berikutnya nanti kita akan update lagi ya untuk SMSM. Selanjutnya adalah Java. Java hari ini juga menguat 2,6% ya, masih bertahan di atas 1335. Ini dipantau aja kalau lanjut, mudah-mudahan bisa menembus 1380-nya. Kalau tembus 1380, next targetnya adalah di 1415. Tapi kalau misalkan dia koreksi, kalau koreksinya masih bertahan di atas 1355, ini masih boleh di hold dulu. Selanjutnya adalah ASA. ASA masih naik terbatas, hari ini 1,9%. Ini mudah-mudahan bisa lanjut ya, bisa tembus 107-nya. Kalau bisa closing di atas 107, masih ada resisten di 114 ya. Untuk targetnya sendiri ada di 119 dan 121 dulu untuk saat ini ya. Next adalah TAPG. TAPG masih berusaha untuk closing di atas 655 tapi masih belum berhasil. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi ya. Untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan nih resisten di 660-nya juga cukup kuat ya, belum bisa tembus. Nah, ini kalau tembus mudah-mudahan 665 juga tembus menuju ke target 685. Dan saham yang terakhir adalah DMMX. Hari ini menguat 6,4%. Ini kalau lanjut ya, targetnya adalah di 1080 ya. Nah, biasanya kalau DMMX kalau udah naik lagi biasanya suka lanjut lagi. Mudah-mudahan kita lihat aja. Paling nggak kalau untuk target pendeknya itu sekitar di harga 1025 ya. Tapi mudah-mudahan bisa ditembus juga. Paling nggak ke harga 1080. Oke, mungkin sampai di DMMX dulu ya untuk video part kedua dan juga part terakhir. Semoga membantu teman-teman semua dan bisa dapat profit di perdagangan besok dan minggu ini. Jangan bosan-bosan dengar suara saya. Kalau yang masih bingung untuk entry atau stop loss di berapa, kalau mau join Telegram silahkan aja di grup Telegram discussion yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Silahkan bertanya, silahkan berdiskusi, tapi jangan pom-pom. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video, bye-bye.